Kembali lagi di Berbagi Fakta bersama saya Adam Suryanegara dan hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kantor Kementerian Transmigrasi untuk mengetahui bagaimana langkah ataupun program-program yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak Viva Yoga Mauladi. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, Mas Adam. Baik ya? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat. Baik. Pak Wamen, ini kan memang semenjak pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto ini kan Kementerian Desa kan dipecah gitu ya, pembangunan daerah tertinggal dengan transmigrasi. Nah, untuk program khususnya dari Kementerian Transmigrasi ini seperti apa nih Pak? Sejak zaman masa Orde Lama sampai sekarang, Departemen atau Kementerian Transmigrasi itu selalu ada perubahan struktur kementerian. Mulai dari Departemen Transmigrasi dan Koperasi, Departemen Transmigrasi Koperasi dan Demobilisasi, Departemen Transmigrasi sendiri, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Departemen Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan sekarang Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri. Nah, jadi sudah berlanglang buana kemana-mana. Motif atau amanat dari Bapak Presiden dengan dilahirkan kembali Kementerian Transmigrasi itu ada 3. Yang pertama, untuk merajut nilai kebangsaan, meningkatkan integrasi nasional dalam rangka pengembangan visi nasionalisme Indonesia. Karena setiap wilayah-wilayah yang kosong ketika ditempati oleh warga transmigran itu pasti akan melindungi wilayah di sekitarnya dari penetrasi, intimidasi dari pihak luar. Terus kemudian beranak pinak, mengembangkan budaya, kemudian kawin berdasarkan kepada perbedaan adat dan suku, sehingga menimbulkan keragaman budaya nasional. Pertama, mempererat persatuan Indonesia. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kita tidak memindahkan kemiskinan, kita mengentaskan kemiskinan karena yang bertransmigrasi itu adalah bagian dari reforma agraria. Negara, Kementerian Transmigrasi memberikan lahan 2 hektar are yang 0,5 untuk pemukiman dan selebihnya untuk ladang garapan. Dan yang kedua diberikan jaminan hidup selama setahun. Jumlahnya bervariasi tergantung pada daerahnya karena pola pembinaan dari Kementerian Transmigrasi itu selama 4 tahun itu masih terus berlangsung dan diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi baru di kawasan itu bisa menyebabkan mereka bisa mandiri dalam tahun kedua. Yang ketiga, untuk berkontribusi di dalam mewujudkan swasembada pangan. Di kawasan transmigrasi itu menjadi lumbung pangan, ikut memberikan kontribusi untuk membangun swasembada nasional. Sekarang ini Kementerian Transmigrasi sudah MOU dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan cetak sawah baru di kawasan transmigrasi dan optimalisasi lahan existing dalam rangka apa? Untuk membangun Indonesia sebagai lumbung pangan nasional dan dalam jangka yang pendek untuk membangun swasembada pangan. Baik, untuk itu kan mewujudkan semuanya kan butuh anggaran Pak. Tapi yang kita tahu bahwa kementerian lembaga semua anggarannya dipotong. Tapi apakah yakin tetap bisa berjalan, Pak Wamen? Iya, jadi program efisiensi itu adalah dalam rangka untuk memangkas atau memotong program yang tidak memberikan inovasi atau kreasi pada peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Misalnya program sosialisasi dan program untuk jalan-jalan itu dipotong. Dalam rangka efisiensi, bagus dong itu, ya kan. Dan sekarang ini setelah mengalami proses program efisiensi, kemudian restrukturisasi anggaran, dan sekarang kita harapkan ada peningkatan dana dari
Kementerian Transmigrasi, ya cukup lumayan lah untuk bisa bikin program dan memberangkatkan beberapa calon warga transmigran yang akan ke kawasan-kawasan tertentu. Nah, untuk targetnya Pak Wamen, apakah memang target dari Kementerian Transmigrasi sekarang ini menyasar millennials, Gen Z yang mungkin punya pola pikir yang bagus, tenaga yang kuat, dan bisa berinovasi atau seperti apa? Ada perubahan paradigma transmigrasi. Kalau dulu sentralistis dan top down, sekarang ini berdasarkan kepada Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 itu bersifat desentralisasi dan bottom up. Yang kedua, kalau dulu pendekatannya kepada penyebaran perpindahan jumlah penduduk, sekarang itu pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi. Kalau dulu itu orientasinya untuk pada fokus pengembangan pertanian, sekarang ini ada keanekaragaman di kawasan transmigrasi untuk pengembangannya bisa pertanian, bisa maritim, bisa perkebunan, dan juga bisa tambang. Jadi perubahan paradigma ini adalah bagian dari dinamika masyarakat, dan Kementerian Transmigrasi memiliki beberapa program, salah satunya itu program Tuntas yang sekarang reguler sedang berlangsung seperti pada masa-masa sebelumnya, kemudian program Gotong Royong, jadi mengembangkan sebuah kawasan transmigrasi yang terkoneksi menjadi bagian dari manajemen aset kawasan, di mana seluruh warga transmigran harus mempunyai tingkat kualitas kesejahteraan yang sama. Itu. Nah, kemudian dengan pola pengembangan pertanian secara bersama, maritim secara bersama, dan lain sebagainya. Kemudian ada transmigrasi patriot, yaitu bagi kaum milenial ya, yang belum punya keluarga juga bisa untuk melakukan program transmigrasi dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita latih sebagai bagian dari komponen cadangan yang berperan penting di dalam kekuatan keamanan nasional. Dan beberapa program yang lain tentunya ini menjadi hal yang penting dalam rangka untuk menstimulasi dan memberikan rasa kebersamaan bahwa yang namanya Kementerian Transmigrasi itu hadir di tengah mereka. Orang mungkin juga akan bertanya-tanya, apa masih penting Kementerian Transmigrasi? Jangan lupa Mas Adam, tahun 2024 kemarin kita memberangkatkan sedikit ya 132 kepala keluarga di beberapa lokasi di Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Tengah. Yang daftar berapa? 7.000 kepala keluarga. Itu dari Jawa semua Pak yang daftar? Jawa dan Bali. Jawa dan Bali untuk daerah-daerah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan ya? Jadi tergantung kepada lokasi di mana kawasan transmigrasi itu disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi artinya animo masyarakat pada saat transmigrasi di level eselon 1 Dirjen, ya kan waktu itu Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Levelnya itu masih dalam posisi eselon 1, itu sudah 7.000. Nah, saya tidak membayangkan bagaimana dengan animo masyarakat yang sekarang kalau ini transmigrasi sudah menjadi satu kementerian yang berdiri sendiri dan ada banyak program yang kita tawarkan. Semuanya adalah dalam rangka untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Baik, Pak. Kalau misalkan sasarannya tadi menggait milenial, Gen Z, tapi kita tahu bahwa baru-baru ini Pak Wamen ada hashtag kabur aja dulu. Nah, itu kan suatu bentuk protes gitu ya, di Indonesia susah cari kerja mungkin, atau badai PHK gitu kan, dia mending cari kerja di luar tanpa memikirkan daerah-daerah yang berpotensi gitu. Gimana Pak tanggapannya? Kabur aja dulu sih saya rasa sebuah fenomena kaum milenial, Gen Z, karena sekarang ini orang bekerja sudah tanpa batas.
Iya. Bisa dimanapun, anywhere, bekerja dengan siapapun, tidak harus bertemu, tapi dengan komunikasi melalui digital, melalui internet, semuanya bisa dimonetize, ya kan? Bisa dirubah dalam bentuk uang. Jadi kalau kemudian proses kreativitas, inovasi dengan seluruh elemen yang ada dengan kondisi revolusi industri 4.0 ini, saya rasa bekerja dimanapun itu menjadi hak dari warga negara Indonesia. Mereka mau bekerja di mana itu terserah mereka dan negara harus melindungi. Gitu. Tapi kemudian kalau kita melihat potensi pengembangan ekonomi di Indonesia, kalau mau kabur aja dulu nggak apa-apa kabur, tapi di kawasan transmigrasi menjadi patriot bangsa yang membuka lahan di sana, karena dari data menunjukkan Kementerian Transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa. Kecamatan, ibu kota kecamatan definitif 466, kemudian kabupaten kota definitif 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat. Jadi masih banyak potensi karena mereka menjadi patriot bangsa yang membuka lahan menjadi desa. Desa berubah status, beranak pinak menjadi kecamatan. Kecamatan beranak pinak menjadi kabupaten kota. Beranak pinak membentuk provinsi. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan masih banyak potensi yang harus kita kembangkan, tentunya dengan inovasi, kreasi, dan bantuan dari pemerintah dalam modal, pelatihan, dan lain sebagainya. Ya baik Pak, kalau misalkan mungkin saya masih masuk dalam generasi Z ataupun milenial nih Pak. Cuman kalau misalkan saya ditawarkan untuk ikut program transmigrasi, mungkin masih banyak yang mikir-mikir gitu Pak. Karena kan kita hidup di kota gitu ya, di Jakarta dengan segudang fasilitas, teknologi dan sebagainya. Kalau misalkan nanti kita bertransmigrasi misalkan ke daerah yang belum punya fasilitas banyak gitu Pak, internet terkendala dan lain-lain, nah itu apakah nanti ada gapnya gitu loh Pak? Keraguan dari kita gitu. Ya kalau hidup di zona nyaman ya tetaplah menjadi orang di zona nyaman tanpa ada perubahan apapun. Tapi kalau mau keluar dari zona nyaman, berpetualang, melakukan inovasi, merubah sesuatu yang baru dengan penuh tantangan, nah itu baru sesuatu yang sangat luar biasa. Proses untuk pemanfaatan kawasan transmigrasi dengan pemberian fasilitas yang tidak kalah dengan kawasan yang lain itu sedang kita usahakan. Misalnya program digitalisasi kawasan transmigrasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan model ekonomi masyarakat, pendidikan yang layak, kesehatan yang bisa diakses. Jadi semuanya itu membutuhkan tantangan dan perjuangan yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa, yang punya skill, yang punya knowledge, yang punya keberanian, yang cinta tanah air, untuk bisa bertarung di tanah harapan, kawasan transmigrasi, untuk bisa berperan menjadi patriot bangsa yang menjaga setiap jengkal tanah agar tidak terinfiltrasi oleh kekuatan di luar, dan mampu melakukan perubahan dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa kalau menurut saya itu. Kita kan berarti kan harus ada penyesuaian nih Pak. Penyesuaian sosial budaya tentunya untuk bisa menyamaratakan juga nih kemampuan kita dan kemampuan orang-orang yang sudah berada di sana. Nah itu bagaimana bisa menyetarakan sosial budayanya itu Pak supaya tidak ada kesenjangan? Ada proses sosialisasi sebelum ditetapkan menjadi calon transmigrasi. Nah, jadi dari kami melakukan komunikasi dengan bakal calon transmigrasi, komunikasi dengan pemerintah daerah, kita berikan penjelasan baik secara audio visual dengan foto-foto maupun dengan video. Ini loh nanti daerah lokasinya,
agamanya mayoritas, penduduknya sekian, etnisnya sekian, nanti tanah garapannya yang bisa dikerjakan itu untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk horti, untuk apa, untuk maritim. Yeah. Nah, di samping ada satuan-satuan pemukiman, juga ada penduduk lokal. Penduduk lokal itu juga harus dikomunikasikan juga melalui pendekatan persuasif agar jangan terjadi konflik sosial antara pendatang, calon transmigran dengan penduduk setempat. Jadi sekarang ini tanggung jawab dari kawasan transmigrasi adalah untuk memberikan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi bukan hanya di satuan-satuan pemukiman, tapi juga dalam satu kawasan yang dihuni oleh warga transmigran dan penduduk lokal. Nah, kalau untuk kemampuan ini Pak, ini kan dengan program transmigrasi ini kan juga mendorong percepatan swasembada pangan Pak, terutama maritim gitu ya, pertanian dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa saat ini kondisi petani banyak yang masih menggunakan alat-alat manual tanpa bisa mengandalkan modernisasi alat gitu Pak. Nah itu apakah nanti akan diberikan juga Pak modal itu pada para petani gitu misalnya? Iya. Jadi Kementerian Transmigrasi sudah MOU dengan Kementerian Pertanian untuk membuka lahan dan meningkatkan kualitas lahan di kawasan transmigrasi melalui beberapa program dari Kementerian Transmigrasi, misalnya satu membentuk Brigade Pangan. Brigade Pangan itu satu kelompok diisi 15 orang, nanti bisa mengelola sekitar 200 hektar area dengan bantuan Alsintan, alat-alat pertanian, setara dengan 3,1 miliar rupiah. Ini program dari Kementerian Pertanian yang sudah dikomunikasikan dalam bentuk MOU dengan kami. Dan ini sedang dalam proses pendataan, dalam waktu dekat kita akan sudah berjalan. Dan sesuai dengan visi dari pertanian, itu adalah mengembangkan paradigma baru, merubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern melalui proses digitalisasi pertanian, peningkatan kualitas alat-alat pertanian yang modern, dan proses industri pertanian. Dan kami berharap bahwa di kawasan transmigrasi itu bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebagai lumbung pangan nasional dan pengembangan sentra produksi beras. Nah konkretnya Pak Wamen, apakah sudah terwujud gitu bentuk digitalisasi transmigrasinya ini untuk membantu para petani-petani yang mungkin memang awalnya tidak mengerti gitu kan, karena kan dari proses manual dia harus belajar dulu, harus riset dulu mungkin untuk menggunakan alat-alat yang baru ataupun digitalisasi ini Pak. Yes, petani itu dia punya pengalaman yang canggih. Para petani itu menjadikan dia sebagai petani itu bukan hanya semata-mata untuk pekerjaan, tapi sebagai way of life gitu. Jadi saya rasa kalau hanya menguasai tentang alat-alat pertanian 10 menit, 15 menit juga sudah selesai. Gampang. Ya. Misalnya combine harvester, apalagi corn harvester, traktor. Jadi jadi mereka itu cepat untuk belajarnya, dan saya rasa secara teknis tidak akan ada kesulitan. Baik, kalau untuk kendalanya Pak, ini kan dengan kita bisa menjalankan program transmigrasi ini pasti banyak rintangannya ya Pak. Salah satunya adalah infrastruktur mungkin misalkan, dan kondisi pemukiman ataupun kondisi jalan akses yang kurang memadai nih, karena bisa menghambat juga mobilisasi dari program ini. Nah ini seperti apa nih Pak? Iya, jadi Kementerian Transmigrasi di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Di samping Kementerian Transmigrasi juga ada kementerian yang lain, yaitu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Jadi kami beberapa kali rapat koordinasi, kita menginginkan bahwa untuk program-program Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR BPN, Kementerian Perumahan itu di kawasan transmigrasi. Jadi kita memadukan
program-program kementerian dalam satu lokus untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi misalnya dalam satu desa atau kecamatan, kita minta kepada Kementerian PU untuk membangun jalan, kita minta kepada Kementerian Transmigrasi untuk membangun irigasi, kita minta kepada Kementerian Perhubungan untuk membantu fasilitas transportasi, kita minta Kementerian Pemukiman untuk merenovasi rumah dan lain sebagainya. Jadi dengan kabinet yang besar, justru cara bekerjanya lebih detail dan lebih fokus, tidak ada tumbang tindih. Nah, yang itu dia tadi udah wadahnya ada, fasilitasnya sudah ada, tinggal bagaimana keberanian kita untuk bisa berinovasi gitu ya Pak ya. Pak, terakhir untuk harapan dari Pak Wamen sendiri dengan adanya nanti program transmigrasi ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, kami sesuai dengan amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami akan bekerja maksimal untuk menjadikan kawasan transmigrasi itu menjadi salah satu kawasan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dan yang kedua dalam pengembangan ekonominya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera di kawasan transmigrasi, maka secara otomatis stunting akan hilang dan berkurang, kemudian tingkat kemiskinan ekstrim juga akan berkurang dan hilang. Jadi dengan adanya pengembangan kawasan transmigrasi, baik itu menyangkut soal peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, itu akan mampu untuk memberikan trickle down effect buat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wamen sudah mau bergabung bersama kami. Semoga program-program dari Kementerian Transmigrasi ini sukses terus, lancar. Baik, demikian perbincangan kami dengan Wakil Menteri Transmigrasi Bapak Vivayoga Mauladi, dan berbagi fakta akan kembali selanjutnya. Sampai jumpa.